Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan taklim kita, yakni surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke 37, yang ke-37, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itulah ayat yang ketiga, ayat yang ke 37 daripada surat Al-Baqarah. Kemudian fatalaqa Adam, maka Adam menerima beberapa kalimat mir rabbihi, dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubat. Allah menerima taubatnya Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat. Alhamahu iyyaha wa fi qiraatin bin nasbi Adam wa rabbi kalimatin ay ja'ahu wa hiya rabbana zalamna anfusana, al-ayah. Fada'a biha, maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Alhamahu iyyaha, Allah memberikan ilham. Allah memberikan ilham kepada Adam. Iyyaha, kepada kalimat tersebut. Jadi caranya Allah memberikan ilham. Allah kan maha berkuasa. Maha berkuasa. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat binas bi Adam wa rab'i kalimatin, dengan nasab Adam dan ropa kalimat. Jadi kalau di dalam satu qiraat Adamnya dibaca nasab, Adamnya dibaca nasab, kalimat dibaca ropa. Fatalaqo Adama, Adama yaitu fathah, itu nasab. Mir rabbihi kalimatun. Ya, kalau tanda ropa itu pakai doma, pakai doma, domatain. Jadi satu qiraat. Kalau di sini fatalaqo Adamu, tapi di qiraat yang lain fatalaqo Adama. Ya. Mir rabbihi kalimatin, di sini adalah mir rabbihi kalimatin, tapi dalam satu qiraat mir rabbihi kalimatun, kalimatnya dibaca rofa. Ai ja'ahu, kalimat datang kepada Adam. Jadi kalau
Adam dibaca nasab, kalimat dibaca rofa, maka maksudnya adalah ja'ahu, kalimat datang kepada Adam. Wahia, dan kalimat tersebut adalah Rabbana zolamna anfusana, al-ayah. Fada'a biha, maka Allah berdoa dengan kalimat tersebut. Maka Allah berdoa dengan kalimat tersebut. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa Adam berkata, nah ada satu riwayat nih. Ada satu riwayat. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaanmu sendiri? Dikatakan kepadanya, memang benar. Jadi seolah-olah ada dialog. Dialognya macam apa kita juga nggak paham. Cuma ada riwayat seperti itu. Disebutkan bahwa Adam berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaanmu sendiri? Dikatakan kepadanya, memang benar. Adam berkata, dan engkau telah meniupkan sebagian dari ruh ciptaanmu kepadaku. Dikatakan kepadanya, yakni kepada Adam, memang benar. Ya, kan emang Allah yang tiupkan ruh. Adam berkata lagi, dan ketika aku bersin, engkau mengucapkan semoga Allah merahmatimu. Ya kan? Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah. Jadi ketika Adam bersin, ya, engkau mengucapkan semoga Allah merahmatimu, dan rahmatmu selalu mendahului murkamu. Dikatakan kepadanya, memang benar. Kata Allah, memang benar. Adam berkata, dan engkau telah memastikan terhadap diriku bahwa aku akan melakukan hal ini. Dikatakan kepadanya, ya, Allah mengatakan kepada Adam, memang benar. Adam berkata, bagaimanakah pendapatmu jika aku bertobat? Hai Allah, bagaimanakah pendapatmu jika aku bertobat? Apakah engkau akan mengembalikan diriku ke dalam surga? Allah menjawab, ya. Allah menjawab, ya. Jadi itu adalah satu riwayat. Satu riwayat antara Adam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Disebutkan bahwa sesungguhnya setelah melakukan kesalahan, Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan memperbaiki diriku? Allah berfirman, kalau begitu aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Bertobat dan memperbaiki diri, tidak melakukan kesalahan, menjalankan perintah Allah. Kalau memang begitu, kata Allah,
ya aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Nah, inilah pembelajaran juga buat kita. Jadi kita bukan hanya sekedar bertobat, tapi juga harus dibarengi dengan memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Hal inilah yang dimaksudkan dengan pengertian beberapa kalimat. Termasuk ke dalam pengertian beberapa kalimat ialah perkataan Adam yang disitir oleh firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi kalimat itu tuh. Kalimat itu yang di akhirat jadikan Adam fada'a biha. Maka Adam berdoa dengan kalimat tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kami telah berbuat aniaya dengan diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Boleh didawamkan. Boleh didawamkan doa ini setelah habis salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kan begitu. Boleh didawamkan. Kalau di Sunda ya begitu biasanya menjelang salat maghrib. Ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh kita dawamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Fataba alaih, maka qabila taubatahu, maka Allah menerima taubatnya, menerima taubat Adam. Innahu huwa tawwabur rahim, innahu huwa tawwabu ala ibadihi. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, Maha menerima taubat ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Allah Maha menerima taubat atas hamba-hambanya, dan itu pasti. Ya. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran juga menceritakan bahwa Allah pasti menerima taubat hamba-hambanya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang bihim, dengan hamba-hambanya. Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, yakni sesungguhnya Dia menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Makna ayat ini sama dengan makna yang terdapat
di dalam firman-Nya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui? Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui? Annallaha huwa yaqbalu taubah, bahwasanya Allah, dia Allah menerima taubat an ibadihi, dari hambanya. Ya, At-Taubah ayat yang 104. Kemudian senada juga dengan ayat yang lain, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Ghafurur rahim. Wa may ya'mal su', dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, barang siapa yang mengerjakan kesalahan, barang siapa yang mengerjakan dosa, au yazlim nafsahu, dan atau dia menganiaya dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, pasti niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Nah, makanya kita ini jangan segan-segan mohon ampun. Kanjeng Nabi aja nih Pak Udin, dalam satu riwayat beliau beristighfar 70 kali dalam sehari. Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatil ukhra, dan di dalam satu riwayat yang lain 100 kali Nabi beristighfar. Nabi beristighfar. Kanjeng Nabi maksum, terpelihara dari dosa, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak Udin, jangankan dosa-dosanya yang dulu, dosa yang akan datang aja Kanjeng Nabi udah diampuni dosa-dosanya, masih beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah 100 kali. Kita kan bermuhasabah nih sama diri kita. Kita ini kan bukan orang yang maksum. Gak ada jaminan kita masuk surga. Allah gak membimbing kita. Dan dosa-dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah untuk masa yang akan datang. Mestinya kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristighfar 70 kali atau 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar. Kanjeng Nabi aja beristighfar, masa kita nggak mau beristighfar? Kan gitu ya Pak Udin ya. Dawamkan istighfar. Kita ini kan kadang-kadang nggak tahu, nggak sadar, suka melakukan perbuatan dosa. Nggak sadar, kadang-kadang kita nggak tahu kita melakukan perbuatan dosa. Atau bahkan malah kita tahu bahwa perbuatan yang akan kita lakukan adalah dosa, tapi melakukan juga. Banyak nggak kira-kira yang begitu? Banyak. Nah, maka beristighfar. Kemarin kan kita udah bahas tuh di dalam kitab Nasaiul Ibad. Maka tidak ada dosa yang besar ma'a istighfari jika dibarengi dengan istighfar.
Karena istighfar itu, taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa dosa meskipun dosa besar. besar. Oke. Jadi dawamkan istighfar. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban. Ini dalam Al-Furqan ayat yang ke-17 ya. Dan barang siapa wa man taba, dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Tobat dan amal saleh. Wa man taba wa amila sholihan. Jadi sebisa mungkin kita bertobat sekaligus beramal saleh, sekaligus memperbaiki diri, memperbaiki amal. Insyaallah yang model begitu, tobat kemudian diiringi dengan amal saleh, maka yang demikian itu adalah tobat yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Allah mengampuni semua dosa dan menerima taubat orang yang bertobat. Masih banyak tuh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang ampunan Allah. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang Allah akan menerima taubat seseorang. Kenapa kok demikian banyak? Karena Allah berharap bahwasanya hambanya akan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara bertobat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebagian dari kelembutan Allah kepada makhluknya dan kasih sayangnya, ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah maha lembut, Allah maha sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Allah menerima taubat. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya Pak Udin. Insyaallah deh nanti kita lanjutin lagi Pak Udin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Nggak enak Pak Ustaz nih nunggu. Enggak apa-apa, memang kan udah dijadwalin. Enggak apa-apa Pak Udin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.